Di mereka semua itu lebih cenderung fokusnya ke masalah dan solusi setelah masalah itu terjadi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Di materi kali ini ya, saya ingin berpendapat ya teman-teman ya. Sebenarnya video saya juga pendapat saya semua ya. Kenapa berpendapat lagi? Ya nggak apa-apa lah ya. Tentang sebuah persepsi yang tentang beberapa solusi yang mungkin selama ini teman-teman sudah pahami. Jadi kan kalau teman-teman sering buka YouTube, sering buka Facebook, sering buka Instagram, di grup Facebook, di grup Instagram, di di fanpage gitu kan, kemudian di grup WhatsApp juga, kemudian ada beberapa teman-teman di YouTube yang mungkin juga sharing-sharing terkait dengan bagaimana cara mengatasi asam lambung, mager dan anxiety gitu kan. Yang saya perhatikan ya teman-teman, itu rata-rata dari mereka semua itu lebih cenderung fokusnya ke masalah dan solusi setelah masalah itu terjadi. Jadi gini, ini ibarat kata Anda gitu ya teman-teman di sini ya. Ini ibarat kata Anda, ini Anda di sini gitu kan. Terus kemudian ini Anda dengan sensasi gitu kan. Anda merasakan sensasi. Nah, rata-rata dari yang saya sebutkan sebelumnya tadi itu hanya fokusnya adalah bagaimana ya solusi setelah sensasi ini terjadi. Artinya atau solusi setelah masalah itu terjadi. Apa saja biasanya yang mereka sampaikan terkait dengan terapinya bagaimana, gitu kan? Kemudian makanannya apa gitu kan? Terus kemudian obatnya apa, herbalnya apa gitu kan? Herbalnya ya. Kalau obat mungkin teman-teman nggak terlalu cenderung suka ya. Terus kemudian apalagi obat, terapi, herbal. Terus kemudian apa saja yang harus dilakukan untuk meredakan si sensasi gitu kan. Nah, ini semua hanya fokus di after setelah kejadian gitu. Padahal kalau teman-teman yang sudah sering lihat video saya di YouTube ataupun di live Facebook gitu kan, harusnya sudah mulai paham bahwa sensasi ini ya itu tidak akan kambuh, tidak akan ada ya kalau di sini sebab sensasinya sudah kita bereskan. Sederhananya kayak gitu teman-teman. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, grup WhatsApp, Facebook, fanpage, kemudian YouTuber juga gitu ya. Rata-rata hanya fokusnya tuh di sini teman-teman, di afternya aja. Gitu. Padahal kalau menurut saya pribadi dan sudah banyak teman-teman yang ikut mentoring dan mereka merdeka, fokusnya itu bukan ke after lagi teman-teman, tapi ke sini dulu, ke sebab ya kenapa sensasi bisa muncul. Nah, maka beresin dulu sebab sensasinya ini. Nah, kalau sebab sensasinya ini nggak muncul gitu kan ya teman-teman ya, kita sambil hapus dulu biar teman paham. Nah, kalau sebab sensasinya ini gitu kan, ini sebabnya, sebab si sensasi ini nggak muncul atau nggak ada gitu kan, maka ya sensasi nggak akan ada dong. Sederhana kan? Maka akhirnya kita butuh solusi after ini nggak butuh teman-teman. Kenapa? Lah kan nggak ada sensasi, nggak ada sakit yang dirasakan, nggak ada keluhan. Ngapain butuh solusi setelah sensasi atau masalah terjadi? Sesederhana itu kan sebenarnya. Nah, cuman kadang orang tuh cenderung mungkin karena nggak sabar, kemudian pengennya cepat, pengennya instan gitu kan. Maka fokusnya pasti ke yang after ini aja, ke solusi afternya ini. Biasanya fokusnya cuma ke sini aja, jarang fokusnya ke sini. Kenapa? Karena kalau fokusnya yang ke sebabnya ini, memang kita di sini butuh mikir teman-teman, butuh untuk menggali dulu. Dan itu pekerjaan yang mungkin jarang banget kita lakukan. Tapi kalau kita bisa nemuin, wah enak banget teman-teman. Anda nggak gegabah milih obat, Anda nggak gegabah milih herbal, ada terapi A, terapi B bagus kata orang gitu kan, nggak melulu Anda akan ikutin dan ikutin. Nanti nggak dapat hasil, Anda sendiri yang marah-marah, ada yang frustasi, bahkan marah-marah sama orang yang merekomendasikan itu kepada Anda gitu kan. Nambah masalah lagi dong. Maka yuk kita mulai ubah mindset kita ya, fokus kita ya teman-teman,
Kalau sensasinya sering kambuh itu pasti ada sebabnya. Nah, teman-teman temuin dulu aja sebabnya, why-nya, kenapanya kok sensasinya itu ada. Gitu. Nah, mungkin cara metode saya membantu teman-teman sangat berbeda dengan yang lainnya ya, yang sering teman-teman lihat di YouTube maupun Facebook maupun Instagram gitu ya. Karena ya dengan cara ini saya bisa membantu ratusan orang yang ikut mentoring teman-teman yang praktek buku saya hingga merdeka, teman-teman. Dan mereka benar-benar merasakan manfaat yang luar biasa karena mereka benar-benar menemukan sebab sakit mereka, membereskan semuanya gitu kan, merdeka seutuhnya gitu kan, dan nggak takut kalau sensasinya akan datang lagi. Kenapa? Karena mereka udah tahu sensasi itu datang karena A, karena B. Nah, kalau mereka nggak pernah lakuin A, nggak pernah lakuin B tadi, maka sensasi nggak akan datang lagi. Sesimpel itu loh, teman-teman. Enak banget kan untuk menyelesaikan permasalahannya dari teman-teman ini semuanya. Maka saran saya, yuk kita shifting fokus kita ya teman-teman semuanya. Temuin dulu sebab sakitnya tuh apa. Nah, Mas kalau ada luka di lambungnya gimana, kan harus diobatin ya. Nanti kita jelaskan di video yang berikutnya. Mas kalau GERD kan artinya katup esofagusnya terbuka, Mas harus dibenerin dong. Ya. Tapi itu lebih cenderung ke kenapa katup esofagusnya kok selalu terbuka terus diberesin. Beda dengan yang luka lambung tadi, agak sedikit beda. Nanti akan saya jelaskan di video yang berikutnya ya teman-teman. Semoga ini bisa dipahami ya teman-teman. Karena kalau Anda fokusnya tetap ke sensasi, kemudian memikirkan solusinya apa gitu kan, dan Anda hanya berpikir terapi, obat, herbal atau apapun itu, nggak akan bekerja dengan optimal teman-teman. Kalau Mas Safi bisa bilang gitu, ya kalau bekerja dengan optimal harusnya Anda sehat dong. Anda udah merdeka sekarang, kan belum? Kalau belum, artinya semua terapi yang atau semua solusi after termasuk terapi herbalnya, makannya apa gitu kan, ini nggak bekerja optimal teman-teman. Maka kita harus balik dulu ke sini, kita harus gali dulu dari sebab sakitnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.